Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu teori dalam ilmu komunikasi, yaitu teori bungkam atau kelompok bungkam, the Muted Group Theory, ya, teori kelompok bungkam. Nah, seperti biasa saya mengacu kepada bukunya Richard Weiss and Lynn H. Turner, ya, Introducing Communication Theory, Analysis and Application. Ya. Nah, seperti biasa bahwa untuk memahami teori ini ada sebuah pengantar cerita, ya, untuk mendapatkan gambaran yang cukup jelas dari teori ini. Nah, dalam konteks ini cerita yang digambarkan oleh buku ini adalah tentang seorang perempuan bernama Patricia Fitzpatrick, di mana Patricia ini adalah seorang ibu tunggal, ya, dengan 3 orang anak. Dia bekerja di salah satu department store di bagian pencatatan pengiriman barang, dan dia belum menyelesaikan sarjananya. Ya, udah sekitar hampir 20 tahun tidak diselesaikan. Kemudian di pekerjaannya dia merasa ada sesuatu yang kurang, ya, kurang menarik, penghasilannya kurang, kemudian sistem pekerjaannya di mana dia merupakan perempuan satu-satunya di situ seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, dalam pengertian misalnya diremehkan, tidak dianggap, gitu ya. Sehingga semakin dia merasa tidak senang dan ingin mencoba mengubah kehidupannya, ya, ingin kalau bisa pindah ke tempat lain dengan, ya, penghasilan yang lebih menjanjikan, suasana pekerjaan yang lebih bagus. Nah, karena itu dia kemudian ingin melanjutkan kesarjanaannya yang sudah dia tinggal selama 20 tahun, sehingga saat itu dia usianya sudah 40 tahun, maka dia kembali ke bangku kuliah, gitu ya, untuk melanjutkan tingkat sarjananya. Tentu harapannya adalah bahwa dia bisa belajar dengan baik, ya, sesuai dengan yang direncanakan. Tetapi ternyata di lingkungan sekolah pun atau di lingkungan kuliah pun dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Ternyata dia merasa terasing juga di lingkungan kampus atau di lingkungan dia tempat belajar. Dia sulit untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Dia merasa kurang begitu mengerti apa yang dijelaskan oleh profesornya, dan dia merasa ketika berbicara seolah-olah tidak diapresiasi baik oleh profesor maupun oleh teman-teman kuliahnya yang relatif lebih muda dan mereka lebih vokal, lebih tentu saja menguasai berbagai persoalan. Akibatnya Patricia tidak merasakan sesuatu yang dia harapkan, gitu ya, sehingga dia makin merasa tertekan juga, makin merasa terbungkam. Nah, ini sebagai sebuah pengantar teori kelompok bungkam, ya, atau the Muted Group Theory, ya. Nah, teori ini merupakan salah satu dari mazhab kritis, ya, karena memang yang diteliti dari teori ini adalah, ya, kelompok, ya, orang-orang yang memang sulit untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang diinginkan karena merasa mereka dipandang rendah atau kurang diapresiasi. Nah, biasanya kelompok-kelompok ini adalah kaum perempuan atau kulit berwarna, gitu ya, di sebuah kelompok masyarakat yang di sana ada kelompok yang dominan. Nah, teori bungkam ini atau kelompok bungkam ini awalnya adalah berasal dari Edwin dan Shirley Ardener tahun 1975, yang keduanya merupakan antropolog sosial, ya, yang sering melakukan kajian-kajian terhadap struktur dan hierarki sosial. Nah, menurut Edwin dan Shirley Ardener adalah bahwa dalam satu sistem sosial masyarakat biasanya kelompok-kelompok yang dominan
merekalah yang menyusun sistem komunikasi yang berlangsung di dalam kelompok tersebut. Jadi pada hierarkinya, maka di situ ada kelompok-kelompok dominan yang membangun sistem komunikasinya. Maka kehadiran kelompok-kelompok yang sebaliknya, yang tidak dominan, ya, yang kemudian disebut dengan kelompok bungkam, seperti kaum perempuan, itu cenderung untuk sulit mengungkapkan. Mereka merasa dibungkam gitu, merasa tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, secara personal Shirley Ardener juga banyak meneliti tentang bagaimana kaum wanita itu dalam sebuah kelompok, ya, mereka kurang dihargai, kurang didengarkan, sehingga ada ungkapan Ardener yang sangat populer bahwa perempuan itu pasangan ketulian pria, ya. Jadi menjadi pasangan dari ketulian pria atau laki-laki. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah bahwa kelompok perempuan dalam sebuah sistem sosial yang didominasi kaum laki-laki, ya, meskipun dia misalnya mengungkapkan sesuatu, keinginannya dan lain sebagainya, itu seperti berhadapan dengan telinga yang tuli, dalam pengertian bahwa tidak didengarkan apa yang diungkapkan oleh kaum perempuan, ya, karena laki-laki di situ ya kurang apresiatif, kurang menghargai terhadap kaum perempuan. Nah, inilah maka kaum perempuan ya banyak menjadi objek dari studi-studi tentang demoted group teori ini, atau kelompok bungkam teori ini, teori kelompok bungkam, ya. Tetapi tentu saja sesungguhnya teori ini bukan hanya bisa diterapkan kepada kelompok perempuan gitu, ya, tetapi tentu saja kepada kelompok-kelompok lain yang bernasib kurang lebih sama, karena biasanya dalam sistem sosial atau dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu, ya, suka ditemukan ada kelompok yang dominan, ada yang kelompok yang yang tertindas atau yang dibungkam, yang aspirasinya, suaranya tidak didengarkan, ya, misalnya kelompok-kelompok kulit hitam atau kulit berwarna gitu, ya, kelompok minoritas karena katakanlah kaum imigran di sebuah daerah gitu, ya, atau bahkan kelompok-kelompok yang misalnya difabel itu, atau kelompok-kelompok yang kurang kompeten di masyarakatnya, itu bisa juga menjadi objek dari teori kelompok bungkam ini, ya. Nah, jadi itu asal usul dari teori kelompok bungkam atau demoted group teori. Nah, video ini saya hanya baru menjelaskan pengantar saja, dan ini bukan video pertama. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana asumsi-asumsi dari teori ini dan konsep-konsep kuncinya seperti apa. Nah, untuk sementara ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.